Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2A mata kuliah biokimia dengan saya Olivia Sasmika dengan ujung NIM 13. Saya Preti Welesi dan ujung NIM 01. Tujuannya yaitu mahasiswa menguasai fondasi saintifik materi enzim restriksi dan vektor cloning gen. Enzim restriksi bekerja dengan mengenali urutan basa tertentu pada DNA dan memotongnya di lokasi spesifik. Pada materi ini, dijelaskan bahwa enzim restriksi terbagi menjadi tipe 1, 2, dan 3. Tipe 1 dan 3 memotong DNA jauh dari situs pengenalannya dan memerlukan ATP, sehingga kurang digunakan dalam rekayasa genetika. Sementara itu, enzim restriksi tipe 2 memotong tepat pada atau sangat dekat dengan urutan pengenalannya tanpa membutuhkan energi tambahan. Karena sifatnya yang sangat presisi dan mudah dikontrol, tipe 2 menjadi enzim yang paling banyak digunakan dalam teknik DNA rekombinan. Prosedurnya yaitu pertama, menjelaskan enzim restriksi, 2 menampilkan DNA normal, 3 menampilkan DNA dengan enzim restriksi tipe 2, 4 menampilkan plasmid yang dibuka, 5 menyisipkan DNA ke plasmid, dan 6 visualisasi dan membentuk DNA rekombinan. Pengertian enzim restriksi. Enzim restriksi merupakan enzim yang mampu mengenali urutan basa DNA tertentu dan memotong DNA pada lokasi spesifik tersebut. Enzim ini secara alami ditemukan pada bakteri sebagai mekanisme pertahanan diri untuk menghancurkan DNA virus asing. Berdasarkan mekanismenya, enzim restriksi dibagi menjadi tipe 1, 2, dan 3. Namun, tipe 2 adalah yang paling sering digunakan dalam rekayasa genetika karena memotong tepat pada atau di dekat situs pengenalannya tanpa memerlukan ATP. Presisi enzim ini memungkinkan peneliti mengisolasi fragmen DNA tertentu secara akurat untuk digunakan dalam proses rekombinasi. Pengertian vektor. Vektor adalah molekul DNA yang berfungsi sebagai pembawa fragmen DNA asing untuk dimasukkan ke dalam sel inang. Vektor yang paling umum digunakan adalah plasmid karena memiliki origin of replication, ukuran kecil, dan membawa gen penanda seleksi seperti resistensi antibiotik. Melalui vektor, DNA asing dapat direplikasi, diperbanyak, atau diekspresikan dalam sel inang. Dengan demikian, vektor merupakan komponen penting dalam teknologi rekayasa genetika untuk menghasilkan DNA rekombinan dan memperbanyak gen target dengan efisien. Cara kerja enzim restriksi dalam rekayasa genetika. Sebagai contoh ditampilkan urutan DNA yang akan dipotong menggunakan enzim restriksi tipe 2 yang mengenali situs pengenalan tertentu, di mana DNA normalnya yaitu 5 aksen AA, G, CTT, GAT, CCA, TT, GA, 3 aksen. Urutan ini kemudian mengalami proses pemotongan menggunakan enzim restriksi, misalnya HIN3, yang mengenali situs AA, G, CTT. Hasil pemotongnya yaitu sticky ends, 5 aksen A, AA, G, CTT, 3 aksen TT, CGAA. Fragmen DNA lain yang memiliki ujung komplementer dapat disisipkan pada posisi ini. Penyisipan DNA ke plasmid, DNA rekombinan. Fragmen DNA yang memiliki ujung komplementer kemudian ditempatkan pada plasmid karena ujungnya saling cocok. Kedua DNA tersebut dapat berikatan melalui pasangan basa nitrogen. Proses ini kemudian diperkuat dengan enzim ligase yang menyatukan ikatan fosfodiester sehingga terbentuk plasmid rekombinan yang stabil. Pembentukan DNA rekombinan dan transformasi. Setelah ligase selesai, plasmid rekombinan siap dimasukkan ke dalam sel inang, biasanya bakteri E. coli. Bakteri yang berhasil menerima plasmid rekombinan akan tumbuh pada media seleksi karena membawa gen resistensi antibiotik. Selanjutnya, bakteri tersebut akan memperbanyak plasmid sehingga gen asing yang disisipkan dapat diproduksi atau diisolasi kembali. Kesimpulannya, enzim restriksi dan vektor merupakan dua komponen utama dalam rekayasa genetika. Enzim restriksi bekerja memotong DNA pada situs spesifik sehingga memungkinkan isolasi atau penyisipan fragmen gen tertentu. Vektor, terutama plasmid, berfungsi membawa DNA asing ke dalam sel inang untuk direplikasi atau diekspresikan. Kombinasi enzim restriksi, ligase, dan vektor memungkinkan terbentuknya DNA rekombinan secara presisi. Dengan demikian, kedua komponen ini memegang peran penting dalam proses cloning gen, produksi protein rekombinan, dan berbagai aplikasi bioteknologi modern. Sekian video dari kelompok kami, semoga teman-teman yang menonton mendapat manfaat dari video yang kami tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.